Saya dari Stika Santa Elizabeth Medan. Nah, di sini kita akan menyaksikan video mengenai injeksi subkutan. Namun, sebelum sampai ke videonya, ada baiknya kita mengetahui definisi dari injeksi subkutan. Definisi dari penyuntikan subkutan adalah penyuntikan obat ataupun vaksin di dalam hipodermis, yaitu lapisan kulit bagian bawah dermis. Penyuntikan subkutan ini sangat efektif pada saat pemberian obat ataupun vaksin kepada pasien. Nah, sekian definisi dari penyuntikan subkutan. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan bagian sudut penyuntikannya. Nah, banyak orang yang mengira bahwa sudut penyuntikan subkutan itu sama. Tidak, teman. Sudut penyuntikan subkutan dengan umum dan sudut penyuntikan subkutan orang gemuk atau obesitas itu berbeda-beda. Nah, sudut penyuntikan pada obesitas atau orang gemuk itu 90 derajat dan sudut penyuntikan pada orang umumnya 45 derajat. Nah, maka dari situ untuk teman-teman sekalian, itulah perbedaan sudut penyuntikannya. Selanjutnya, tujuan pemberian injeksi subkutan. Nah, tujuan dari injeksi subkutan adalah yang pertama, memasukkan sejumlah obat pada jaringan subkutan di bawah kulit untuk diabsorpsi. Yang kedua, tujuan dari pemberian injeksi subkutan adalah agar obat dapat menyebar dan diserap secara perlahan. Contohnya, seperti pemberian vaksin dan uji tuberkulin. Yang ketiga, injeksi subkutan dilakukan dalam program pemberian insulin yang digunakan untuk mengontrol kadar gula darah. Baik, di sini saya akan menjelaskan efek samping dari injeksi subkutan. Seperti yang bisa kita lihat di samping ini, yang mana efek samping dari injeksi subkutan terdiri dari dua efek samping. Yang pertama, keuntungan awitan obat lipat dibandingkan oral. Yang kedua, kerugian harus menggunakan teknik steril lebih mahal dibandingkan oral, hanya dapat diberikan dalam volume kecil, lebih lambat dibandingkan pemberian intramuskular, dapat menyebabkan ansietas atau kecemasan yang berlebihan dan lebih bersifat subjektif, kelelahan, gangguan pencernaan seperti diare, mual, dispepsia stomatitis, muntah, dan perubahan warna kulit. Nah, itulah dua efek samping dari penggunaan injeksi subkutan. Semoga teman-teman semua dapat mengerti apa efek samping dari penggunaan injeksi subkutan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Setelah kita melihat dan mendengar definisi dari injeksi subkutan dan juga tujuan dari injeksi subkutan, kali ini kita akan membahas mengenai indikasi-indikasi dari injeksi subkutan. Adapun beberapa dari indikasinya yaitu yang pertama, dilakukan pada pasien yang tidak sadar. Yang kedua, diberikan kepada pasien yang tidak memungkinkan untuk diberikannya obat secara oral. Dan yang ketiga, diberikan kepada pasien yang tidak memiliki alergi. Dan yang keempat, lokasi injeksi subkutan ini yang paling ideal yaitu lengan bawah dalam dan juga punggung bagian atas. Demikianlah beberapa dari indikasi injeksi subkutan. Halo semua, sesuai dengan topik hari ini itu mengenai injeksi subkutan. Jadi pada injeksi subkutan itu terdapat yang namanya kontraindikasi. Jadi kontraindikasi ini merupakan sebuah alasan sehingga tidak dapat melakukannya injeksi subkutan. Apa saja itu kontraindikasi pada injeksi subkutan? Yang pertama itu adalah pada area yang terdapat luka. Jadi injeksi subkutan tidak dapat dilakukan pada area yang terdapat luka. Yang kedua itu pada area yang terdapat bulu. Yang ketiga itu pada area yang terdapat alergi. Yang keempat itu pada area yang terdapat infeksi kulit. Lokasi injeksi subkutan. Setiap jaringan subkutan dapat dipakai untuk melakukan injeksi ini, seperti yang pertama lengan atas bagian luar atau deltoid side. Pada saat penyuntikan dapat dilakukan pada posisi klien duduk maupun berdiri. Yang kedua, bagian abdomen atau perut. Pada saat penyuntikan dapat dilakukan pada posisi klien duduk ataupun terlentang.
Ketiga, paha bagian depan atau vastus lateralis side. Pada saat penyuntikan dapat dilakukan pada posisi klien duduk di kursi ataupun di tempat tidur. Keempat, area skapula pada punggung atas. Kelima, daerah ventrogluteal. Keenam, dorsogluteal bagian atas. Area injeksi subkutan perlu dirotasi secara reguler untuk meminimalkan kerusakan jaringan, membantu absorpsi, dan juga menghindari ketidaknyamanan. Terutama untuk klien yang harus menerima injeksi ini secara berulang, seperti penyandang sakit diabetes. Karena insulin diabsorpsi dengan kecepatan yang berbeda, kadar glukosa klien diabetes dapat bervariasi ketika beragam area yang digunakan. Insulin dapat diabsorpsi lebih cepat ketika diinjeksi di bagian abdomen ataupun perut, lalu di bagian lengan, dan yang lebih lambat ketika diinjeksi di bagian paha ataupun bokong. Terima kasih. Dari sini kita akan mengetahui dari injeksi subkutan ini apa-apa saja sih jenis penyakitnya. Nah, injeksi insulin adalah yang paling umum menggunakan teknik injeksi ini. Selain itu, vaksin tertentu seperti MMR yaitu campak, gondok, dan rubella, varicella atau bisa disebut dengan cacar air, dan zoster atau herpes zoster juga diberikan secara subkutan. Nah, itu adalah jenis penyakit yang diambil oleh dari injeksi subkutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang waktu yang tepat untuk melakukan injeksi pada subkutan dan waktu yang tepat untuk melakukan pemberian injeksi pada subkutan. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan materi tentang waktu yang tepat untuk melakukan injeksi pada subkutan, yaitu yang pertama, ketika pasien ingin melakukan suntikan lapisan lemak di bawah kulit dengan posisi 45 derajat. Yang kedua, ketika pasien ingin melakukan insulin. Yang ketiga, ketika pasien ingin melakukan vaksinasi. Dan di sini saya akan membahas tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian subkutan. Yang pertama, untuk klien berukuran rata-rata renggangan kulit secara pada tempat injeksi atau cubit dengan tangan dominan, pencubitan kulit meninggikan jaringan subkutan. Jarum menembus kulit tegang, lebih mudah dari kulit kendur. Yang kedua, untuk klien gemuk, cubit kulit pada tempat injeksi dan injeksikan jarum di bawah lipatan kulit. Klien gemuk memiliki lapisan lemak tambahan di atas jaringan subkutan, insersi cepat dan tepat. Dan yang terakhir ataupun yang ketiga, injeksikan jarum dengan cepat dan tepat pada sudut 90 derajat atau kemudian lepaskan kulit bila dicubit. Alat dan bahan yang digunakan adalah: yang pertama, buku catatan pemberian obat atau kartu obat. Yang kedua, kapas alkohol. Yang ketiga, sarung tangan sekali pakai. Yang keempat, obat yang sesuai dengan kebutuhan pasien dan sesuai dengan 6 benar. Yang kelima, spuit 2 mili dengan ukuran 25, panjang jarum 5/8 atau 1/2 inci. Yang ketujuh, bak spuit. Yang ke-8, perlak atau pengalas. Yang ke-9, bengkok atau piala ginjal. Yang ke-10, ada kasa steril. Yang terakhir ada ampul dan vial. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Suster Ica. Saya dengan Dokter Yuni
Baik, begini suster, setelah saya cek data pasien bahwa nanti jam 10 tolong diberikan injeksi subkutan kepada Nona M yang ada di ruangan Melati nomor 3B. Baik, akan saya lakukan sesuai arahan dokter. Obat jenis apa yang akan saya berikan, dokter? Di sini obat yang akan diberikan kepada pasien yaitu nama obatnya pada injeksi subkutan obat insulin. Dengan maksud pemberian obat insulin kepada pasien bertujuan untuk memenuhi kebutuhan insulin pada pasien kita dan untuk membantu kadar gula darah pasien juga. Dan di sini dosis obat pada injeksi subkutan ini yaitu 20 unit diikuti dengan 6 unit per jam sampai gula darah turun di bawah 280. Baik, dokter, akan saya laksanakan sesuai dengan anjuran dokter. Baik suster, terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi kembali, dokter. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan obat pada injeksi subkutan. Di sini, obat yang akan diberikan kepada pasien atau klien sudah sesuai dengan anjuran dokter. Nama obat pada injeksi subkutan yaitu obat insulin, tanggal kadaluarsa obat 4 Februari 2025. Dan di sini maksud pemberian obat insulin kepada pasien bertujuan untuk memenuhi kebutuhan insulin pada penderita diabetes dan untuk membantu mengendalikan kadar gula darah. Dan di sini dosis obat pada injeksi subkutan ini yaitu 20 unit diikuti dengan 6 unit per jam sampai gula darah turun di bawah 280 mg. Bagaimana kabarnya, Ibu? Sudah lebih mendingan, suster? Baik, apakah ini benar atas nama pasien Ibu Monica Gabrielsiaan? Benar, suster. Umurnya 18 tahun ya, Ibu. Baik, Ibu, di sini saya bertujuan untuk melakukan injeksi subkutan kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, suster. Baik, Ibu, sebelum saya melakukan tindakan tersebut, tujuan dari injeksi subkutan ini adalah untuk mengetahui kadar gula darah Ibu. Sebelumnya, Ibu, akan saya cuci tangan terlebih dahulu dan menutup tirai. Never let me go, right here in your arms.
Maaf Ibu, sebelumnya apakah Ibu bisa duduk sendiri atau dibantu? Bisa duduk sendiri, Pak. Maaf ya Ibu, sebelumnya. Bagaimana keadaannya Bu? Apakah setelah suntikan ada rasa nyeri atau tidak? Ada sedikit suster rasa nyeri. Kalau begitu itu tidak masalah Ibu, itu reaksi dari obatnya. Sebaiknya Ibu silahkan tidur kembali. Apakah saya perlu bantu untuk mendirikan Ibu? Tidak, suster, saya bisa sendiri. Baik Bu. Baik Ibu, tadi saya menyuntik Ibu pukul 7.30. Tadi ada keluhan rasa nyeri ketika setelah disuntik kan Ibu? Ya, suster. Baik Ibu, jika ada nanti keluhan lain, silahkan tekan tombol di sebelah kanan Ibu. Saya permisi Ibu dan selamat pagi.